Suatu hari orang yang terbuang akan kembali. Agen rahasia selatan dibuang dan dihapus oleh negaranya sendiri. Semua jasa-jasanya dianggap tak pernah ada. Merantau di negeri orang menjadi asasin untuk menyambung hidup yang hampa. Harapan itu sempat ada ketika dia tahu wanita yang dicintainya dulu mengandung dan melahirkan anak darinya. Tapi anak kecil itu juga diculik dan wanita yang dicintainya meninggal. Dia pun turun dan berburu orang-orang yang menculik anaknya. Tapi dia juga dikejar orang berbahaya yang kakaknya telah dia habisi. Bangkok, Thailand menjadi ajang pertempuran kedua orang berbahaya ini. Sementara dia juga diburu waktu untuk menyelamatkan buah hatinya. Setelah Man From Nowhere, ini adalah film action terbaik menurut Mimin dari Selatan. Dibintangi oleh Hwang Jong-min, Lee Jong-jae, Bak Jong-min, Cho Hee-soo, dan Bak So-yi. Sebelum mulai, kita putar bumpernya. Di sebuah rumah besar yang gelap, orang ini bernama Koreda Daisuke, ketua Yakuza organisasi Kanto cabang Tokyo, seorang psikopat yang suka menyiksa wanita. Sudah banyak korban di tangannya. Para anak buahnya berjaga di rumah besar itu. Orang ini mengambil minum dan menerima telepon. Suara di seberang cuma bertanya siapa namanya, lalu menutup telepon. Koreda sangat kesal dan merasa aneh. Dia memakai intercom untuk memanggil semua anak buahnya. Orang ini berteriak panik dan semua anak buahnya di ruang makan dan di halaman sudah tewas. Dia segera menutup gorden dan mengambil senapannya. Tiba-tiba lampu mati dan seseorang membekapnya dari belakang. Koreda berusaha melawan, tapi sia-sia. Tali yang menjeratnya sangat kuat dan dia meninggal. Orang yang bernama Kim In-nam dengan santai duduk di depan mayat Koreda. Tak lama dia keluar dari rumah besar itu dengan seragam teknisi listrik. Inilah Tuhan, jauhkan kami dari iblis. Seseorang yang bernama Shimada sedang duduk di kedai ramen. Tak lama seseorang datang. Dia adalah In-nam dan segepok uang dalam tas diberikan padanya. In-nam adalah seorang asasin bayaran terkenal di wilayah Asia. Order menghabisi Koreda datang dari orang ini. Dan tak lama lagi In-nam akan pensiun dari pekerjaannya. Dia sudah memutuskan ini adalah pekerjaan terakhirnya. Shimada sangat kecewa. Tak banyak orang kompeten di bisnis ini. Dia masih menawarkan In-nam satu pekerjaan terakhir. Bayarannya sangat tinggi. Tapi In-nam tetap menolak dan berkata, lalu dia pergi dari sana. Shimada tak bisa memaksanya. In-nam menyetorkan semua uangnya ke sebuah rekening, lalu duduk di sebuah restoran langganannya sambil minum sake. Dia bertanya ke pelayan yang dikenalnya tentang foto di dinding, di mana lokasinya. Setelah dilihat si pelayan, itu tertulis di Panama. In-nam memang mencari tempat di mana dia bisa menghabiskan sisa pensiunnya. Dan dia mendapat info dari Shimada. Panama adalah surganya para orang kaya. Dia bisa menyembunyikan uangnya di sana. Cuaca bagus, dekat pantai, dan pulau tropis. In-nam ingin Shimada mengurus paspor dan keperluannya untuk masuk ke negara itu. Bangkok, Thailand. Seorang bocil cilik berlari gembira menemui ibunya yang sedang menyiapkan makanan bekal untuknya. Ibu muda ini bernama Yongju dan dia mengantarkan anaknya yang bernama Yomin ke sekolah. Nanti pulang ke sekolah, babysitter Lin yang akan menjemputnya. Yongju adalah ibu tunggal yang membesarkan anaknya sendirian. Di Thailand, Yongju bekerja sebagai manajer cabang perusahaan dari Korea. Hari itu dia bertemu dengan seorang agen properti yang menawarkan tanah untuk investasi. Orang bernama Han Jo-soo ini meminta Yongju segera mengambil keputusan karena tanah ini diminati banyak orang. Kalau bisa dia harus segera membayar uang mukanya. Dan jam sekolah usai, Yomin turun dari bus pengantarnya. Lin si babysitter segera menuntunnya. Tapi wanita ini membawanya ke tempat sepi dan memasukkan Yomin ke dalam mobil yang mencurigakan. Dia memujuk Yomin, mereka akan segera menemui ibunya. Sementara di Jepang, semua dokumen persiapan In-nam untuk ke Panama sudah disiapkan Shimada. In-nam melihat brosur dokumen dan rumah yang sudah disiapkan untuknya. Melihat foto-fotonya, Shimada menelponnya dan berharap dia suka dengan apa yang dia siapkan. Lalu ada orang yang bernama Kim Chun-sung dari Incheon yang ingin bicara dengannya. Itu orang dari masa lalu. In-nam pun menelpon orang itu. Orang itu mengabarkan ada telepon dari Bangkok, dari Yongju, tentang masalah yang sangat penting. Tapi dia tak mengatakan apa yang terjadi. Tapi In-nam berkata, jika wanita itu menelpon lagi, katakan dia sudah meninggal dan menutup telepon. Sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu dengan pria ini?
Bangkok, Thailand. Yongju menangis sedih menelpon Chun Sung. Hanya Pak Tua ini yang tahu keberadaan Inam. Pak Tua ini menyampaikan bahwa Inam sudah meninggal. Ternyata Yongju sudah di kantor polisi. Anaknya Yomin diculik oleh pengasuhnya sendiri. Sambil menangis, dia memberi keterangan. Konsulat dari Kedutaan Korea berkata, wanita itu adalah imigran asing ilegal dari Yanbian. Mereka akan mencetak brosur yang mencari orang hilang. Masalahnya tak ada telepon dari Lin Lin meminta tebusan uang. Orang dari konsulat meminta Yonju untuk sabar. Mereka akan membantu. Dan brosur pelaporan orang hilang selesai. Yonju menangis melihat foto putrinya. Brosur itu ditempel di papan pengumuman di kantor polisi. Barulah Yonju sadar sangat banyak laporan anak-anak yang hilang di Bangkok. Itu membuat wanita ini semakin sedih. Tiba-tiba ada telepon masuk. Itu dari kenalannya Han Josu, si agen properti. Dia dapat pesan dari pengasuh Lin Lin yang membawa Yomin. Wanita itu meminta sejumlah uang. Ketika uang diserahkan, dia akan mengembalikan anaknya. Dan pesannya tak boleh ada polisi. Dia harus ke sana sekarang. Ibu muda yang panik ini pun menurutinya. Dia segera pergi. Inam masih menunggu hari keberangkatannya ke Panama. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Itu dari Shimada. Dia mendapat pesan dari Kim Chon Sung lagi. Pesan singkat yang berbunyi, Son Yongju sudah meninggal. Dan pesan dari polisi Thailand untuk serah terima jenazah di Bandara Incheon. Inam sangat shock. 8 tahun yang lalu di Korea, Inam adalah salah satu anggota pasukan elit rahasia di bawah Badan Intelijen Korea Selatan. Tugasnya adalah operasi rahasia di luar negeri. Dan ketika kekuasaan dan presiden berganti, seluruh anggota tim rahasia diburu dan akan dimusnahkan. Dan Kim Chun Sung adalah atasannya di intelijen. Dia meminta Inam untuk pergi meninggalkan Korea. Departemen mereka dibubarkan hari ini. Dia dibuang. Inam tak menyangka itu terjadi. Chun Sung memberinya paspor. Pergilah sekarang. Ini hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk Inam. Dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Inam tak punya pilihan. Dia dan timnya telah dibuang. Dia tak bisa lagi kembali ke Korea dan dibuang negaranya sendiri. Yang jadi masalah saat itu Inam sudah berpacaran dengan Son Yongju, wanita kantoran biasa yang tak pernah tahu identitas Inam yang sebenarnya. Wanita ini sangat gembira bertemu dengan Inam. Pria ini berkata dia akan keluar negeri dan mungkin tak akan pernah kembali lagi. Yonju mengira pacarnya bercanda, tapi wajah Inam sangat serius. Dan setelah Inam menceritakan semuanya, Yonju sangat shock. Saat di lift, sekelompok pria masuk dan menyerang Inam. Saat itulah Yonju tahu siapa kekasihnya ini sebenarnya. Dia dengan gampang menghabisi nyawa orang-orang yang menyerangnya. Masa sekarang, Bandara Incheon, Korea Selatan. Inam sudah datang dan serah terima jenazah. Petugas memberitahunya, Yonju meninggal tak lama setelah melapor anaknya hilang ke kantor polisi Bangkok. Dia menunjuk Inam sebagai kerabat terdekat. Inam memeriksa tubuh wanita yang dicintainya dulu. Tubuhnya rusak parah. Dia ditemukan dibuang di pinggiran sungai dan petugas menyerahkan dompet Yonju yang isinya sudah hilang. Hanya tertinggal foto putrinya di dompet itu. Inam bertanya bagaimana dengan anak Yonju yang hilang. Petugas ini menjawab, polisi di sana masih mencarinya, tapi keamanan di sana memang tak bagus. Banyak kasus anak hilang dan penculikan. Mereka hanya bisa menunggu kabar dari polisi Thailand. Abu Yonju sudah dikremasi dan Inam memeriksa dompetnya. Saat itulah dia melihat foto Yomin dan ibunya. Inam memutuskan menemui Pak Tua Kim Chun Sung, bekas atasannya dulu. Pak Tua ini sudah pensiun dari BIN. Inam menunjukkan foto Yongju dan putrinya. Akhirnya Pak Tua ini menceritakan kejadian setelah dia meninggalkan Korea. Yonju datang menemuinya, bertanya apa yang harus dia lakukan karena dia ternyata hamil. Chun Soo hanya bisa memberi saran, melahirkan anak itu atau menyusul Inam ke luar negeri. Pria ini baru tahu dia ternyata memiliki seorang putri. Saat dia akan membuang Abu di sungai, telepon dari Shimada masuk. Ada masalah serius di Jepang. Ketua Yakuza Koreda yang dia habisi mempunyai seorang adik yang bernama Rei. Gelarnya si tukang jagal. Orang ini adalah predator menakutkan di dunia Yakuza Jepang. Rei memang jarang bertemu dengan kakaknya. Dia sedang mengamuk dan mencari siapa orang yang menghabisi saudaranya. Dia akan segera menemukan dirinya. Shimada saat itu sedang bersiap meninggalkan Jepang. Dan sebenarnya target terakhir yang diminta Shimada kemarin adalah Rei. Tapi sayang Inam menolak pekerjaan itu. Dia seharusnya melakukannya.
Sayang, sekarang sudah terlambat. Dia harus segera meninggalkan Korea dan pergi ke Panama. Telepon ditutup. Dan mobil taksi yang ditumpangi Shimada ditabrak. Saat dia sadar, sudah banyak orang di sana. Dia sudah tertangkap. Orang ini bertanya di mana Gin Inam. Shimada menjawab dia ada di Incheon, Korea. Hanya itu yang dia tahu. Dan Ray pun datang. Shimada memohon Inam bertemu dengan kenalannya Kim Chun Sung yang ada di Korea. Hanya itu yang dia tahu. Memohon agar dilepaskan. Dan Ray sebenarnya memiliki darah Korea. Dia bercerita, dulu ayahnya datang ke Osaka, menikah dengan wanita Jepang, lalu bekerja sebagai tukang daging. Dan keahliannya memakai pisau diajarkan oleh ayahnya. Dia menyiapkan alat siksanya, memakai peralatannya. Dan hari itu Shimada mengalami siksaan yang sangat mengerikan. Terpaksa mengatakan semua yang dia tahu. Inam sedang tertidur di mobil. Seseorang mengetuk pintu dan memberinya dokumen. Itu datang dari Thailand. Brosur pengumuman anak hilang. Itu foto putrinya Yomin. Dan telepon masuk dari Pak Tua Chun Sung. Begitu sampai di Bangkok, temui seseorang yang bernama Lee Yong Bae. Dia akan membantu Inam di sana. Nomornya ada di dokumen. Sementara Pak Tua Chun Sung sedang santai di rumahnya. Dan dia juga menjadi korban keganasan Ray. Orang ini mendapatkan info di mana Inam berada dan apa hubungannya dengan Chun Sung dan apa yang dicarinya di Bangkok, Thailand. Dia melihat brosur anak hilang. Pria ini segera berlalu dari sana. Dia akan segera menuju ke Bangkok mencari anak itu. Dia pasti menemukan Inam dan membalaskan kematian saudaranya. Inam sudah sampai di negeri Gajah Siam ini. Dia tak mau berlama-lama dan segera mencari pria yang bernama Yong Bae yang sedang menonton pertandingan Muay Thai. Mereka segera bicara. Yong Bae sudah tahu tujuannya ke sini dan meminta bayarannya. Pria ini meminta Inam untuk ikut. Orang ini berkata, kejadian penculikan memang biasa terjadi di sini dan Yong Bae sudah menyelidiki kasus ini. Sepertinya Yongju sudah diincar karena mereka tahu wanita ini memiliki banyak uang. Dan dia yakin pria ini Han Jong-soo bekerja sama dengan pengasuh itu. Orang ini lari ke Thailand karena terlibat penipuan di Korea. Dan dia sudah lama di sini. Dia sepertinya mendekati Yongju 6 bulan yang lalu. Menawarkan properti dan real estate. Yong Bae yakin orang ini tahu sesuatu. Dan Inam memeriksa rumah Yongju di Thailand. Besoknya, Jong-soo sedang menawarkan rumah di Thailand kepada pasangan Korea. Dia nampaknya sangat senang. Transaksinya berhasil. Dan Inam sudah mengikutinya. Saat dia masuk ke mobil, Inam membekapnya dari belakang. Dan dia dibawa ke sebuah pantai yang sepi. Orang ini meminta ampun. Apa salahnya? Dia tak tahu apa-apa. Tapi tipikal Inam adalah bertindak dulu baru bertanya. Itu sangat sakit. Orang ini akhirnya jujur. Dia menggunakan real estate sebagai umpan. Dia menunggu Yongju menyiapkan uang muka. Baru mereka menculik anaknya. Dan dia memanggilnya untuk serah terima uang dan akan mengembalikan anaknya. Lalu mereka menghabisinya. Inam bertanya di mana anak itu sekarang. Jong-soo berteriak anak itu sudah meninggal. Pengasuh itu yang menghabisinya, bukan dia. Ampuni dia. Inam ingin tahu di mana tubuh anak itu. Jong-soo menjawab hanya wanita itu dan suaminya yang tahu. Dia sudah mengatakan semuanya. Dan Inam menghabisi orang ini. Sekarang buruannya adalah Lin dan suaminya. Dan Ray, si tukang jagal, sudah sampai di Bangkok. Dia juga sudah memeriksa rumah Yongju yang kosong. Dan Ray menggunakan orang lokal untuk mencari siapa penculik anak itu. Dan brosur wajah Lin sudah dia temukan. Dia ingin dua orang ini mengantarnya ke tempat gangster yang tahu keberadaan wanita ini. Tapi orang-orang ini menyangka Ray mangsa yang empuk, turis yang punya banyak uang. Dia berani datang sendirian ke sini. Orang-orang ini mentertawakannya. Dan inilah keganasan Ray. Orang ini berbahaya dan sangat kejam. Menghabisi nyawa orang sama seperti makan untuknya. Hanya mayat yang tersisa di lantai yang dingin. Orang yang menjaga pintu meminta ampun. Dia tahu di mana wanita itu. Ray membasuh wajahnya. Inilah Lin si pengasuh. Dia hanya berani keluar malam dan membeli makanan. Suaminya menunggu di rumah. Ketika dia sedang menyiapkan makanan, terdengar suara. Dan pasangan ini sudah diikat di kursi. Inam tahu mereka bisa bahasa Korea. Jangan berteriak. Dia membuka mulut Lin dan berkata, jadi jawablah ketika dia bertanya.
dan Inam menunjukkan foto anaknya di mana tubuh anak ini. Karena Lin diam, Inam mulai memotong satu demi satu. Melihat suaminya kesakitan, Lin berteriak anak itu masih hidup. Dia memang bilang ke Han Jong-soo anak itu meninggal, tapi mereka menjualnya. Tolong lepaskan mereka. Mereka menjual anak itu kepada geng Chow Po dan kedua orang ini dihabisi. Inilah tempat di mana geng Chow Po menyimpan anak-anak yang diculiknya. Wanita ini adalah pengurus di sini yang memeriksa dan mengawasi kondisi anak-anak, dan mereka membawa satu orang anak. Dua orang berdiskusi di depan pintu. Anak dari Korea sulit didapat, permintaannya tinggi. Anak ini akan mereka bawa besok. Biarkan dia makan dengan baik. Dan Yomin hanya sendirian di ruangan itu. Dan Yongbe menjelaskan kepada Inam tentang geng Chow Po. Itu adalah geng terbesar di Bangkok. Bisnis utama mereka memproduksi narkoboy dan obat terlarang. Penjualan anak-anak hanya bisnis sampingan. Dan ada antrian panjang untuk mendapatkan anak-anak dari Jepang dan Korea. Mereka yang tak bisa mendapatkannya di Jepang dan Korea akan mencari ke sini. Jadi Inam harus cepat. Seorang pria berpakaian wanita sedang menyanyi di sebuah klub. Yongbe membawa Inam ke sini. Dan Yongbe memanggil orang tadi. Orang ini bernama Yui. Yongbe mengenalkannya dengan Inam. Yui hanya perlu menemani orang Korea ini selama seminggu. Katanya dia butuh uang untuk operasi. Inam menunjukkan foto anaknya. Dia sedang mencarinya. Yui memuji anak di foto. Dia sangat cantik. Inam berjanji jika dia menemukan anak ini, dia akan membayar biaya operasinya. Yui pun setuju. Dia mau dalam bentuk dolar. $15.000 di awal dan sisanya setelah pekerjaan selesai. Yongbe memberi petunjuk, pergi ke restoran Lat Pro. Hubungi orang ini, katakan dia akan membeli anak, lalu tunggu telepon dari mereka. Dan mereka mulai bekerja. Mereka sudah di restoran itu dan sedang menunggu telepon, tapi mereka belum dihubungi juga. Yui penasaran tentang Inam, apa pekerjaannya, tapi Inam hanya diam. Yui pun berkata dia membantu Inam bukan hanya demi uang. Dia melakukan ini untuk putranya di Korea. Dulu dia orang normal biasa. Dia hanya melakukan ini untuk uang dan telepon yang ditunggu masuk. Inam menyuruh Yui mengangkatnya. Katakan dia butuh ginjal. Dan mereka disuruh masuk ke mobil yang sudah menunggu di seberang jalan. Gangster yang di belakang menggoda Yui. Dan mereka sampai di rumah penyimpanan geng Chow Po. Wanita pengurus meminta mereka naik, dan wanita ini menunjukkan stok yang mereka punya. Itu sangat mengejutkan Yui dan Inam. Mereka kaget melihat ada banyak anak di sana, tapi Yomin yang mereka cari tak ada. Wanita ini menyuruh mereka cepat. Yui mengatakan temannya minta anak dari Korea. Ada satu, tapi sudah dipesan. Inam ingin tahu. Yui bertanya berapa umur anak itu, dan itu sekitar 9 tahun, perempuan. Yui ingin melihatnya. Temannya akan membayar 2 kali lipat, tapi wanita ini jadi marah dan meminta mereka menunggu di luar. Sudah 10 menit mereka di luar menunggu kabar. Itu membuat Inam jadi tak sabar. Dia kembali masuk ke dalam. Yui terpaksa mengikutinya. Inam membuka paksa pintu yang mengurung anak-anak, menunjukkan foto Yomin. Menyuruh Yui bertanya apa ada yang melihat anak ini. Akhirnya ada seorang bocil laki-laki yang berdiri. Dia melihatnya. Mereka sempat di mobil yang sama. Inam masuk dan bertanya di mana anak ini. Bocil ini dengan polos berkata dia pergi untuk operasi. Inam melihat tubuhnya. Ada bekas di tubuhnya. Mereka berdua shock. Dan Yui bertanya apa dia tahu di mana tempat itu. Anak itu mengatakan itu adalah tempat main bola bersama. Inam ingin semua anak-anak ini dibawa pergi dan diselamatkan. Tapi saat Yui memanggil tak ada yang mau. Tiba-tiba penjaga datang. Memarahi Yui. Siapa dia? Kenapa dia di sini? Orang ini menodongkan pistol. Dan hari itu Yui tahu pria yang bersamanya ini sangat berbahaya. Semua gangster tewas. Selanjutnya wanita ini. Inam meminta Yui menerjemahkannya di mana anak itu berada. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Wanita ini mengatakan anak itu dibawa untuk operasi transplantasi jantung ke provinsi Ratchaburi. Inam kurang puas, bertanya di mana lokasinya. Tiba-tiba anak di dalam tadi berteriak, "Lang Yo." Dia tahu tempatnya. Dan yang Inam takutkan terjadi. Re, si tukang jagal, sudah sampai di sana. Penjaga dan wanita tadi menjadi korban. Inam meminta Yui pergi dari sana. Tunggu dia di seberang jalan. Inam mengambil pisaunya. Akhirnya mereka berdua berhadapan. Kedua profesional ini mengayunkan pisaunya. Dan itu sangat cepat.
Sementara Yui terpaksa menuruni tempat itu melalui jalan yang sulit. Kedua orang ini gelut dengan sangat barbar. Inam tertendang masuk ke dalam sebuah kamar kosong. Dan akhirnya dia bisa mengunci Rei di luar. Orang ini sangat geram dan marah. Inam segera menendang jeruji jendela. Rei yang sedang marah di luar diganggu seorang penjaga. Dan Inam berhasil lolos dan menuruni tangga besi sampai di bawah. Rei akhirnya bisa menjebol pintu. Tapi Inam sudah tak kelihatan lagi. Dia sangat kesal. Sirine polisi terdengar di kejauhan. Mereka akan segera datang ke TKP ini. Inam berjalan mencari Yui. Tapi sialnya wanita ini malah tertangkap polisi ketika menyeberangi jalan. Petugas melapor ke markas. Mereka menangkap orang yang membawa anak melarikan diri dari TKP. Inam pun terpaksa pergi dari sana. Di TKP, tempat penyimpanan anak geng Chaupo menjadi heboh. Polisi dan petugas forensik sudah ramai di TKP. Anak-anak yang diculik diselamatkan. Walaupun berhasil menemukan tempat penculikan, para petugas jadi khawatir. Chaupo, geng terbesar di Bangkok, akan membuat keributan. Salah satu anggota geng Chaupo menyamar menjadi wartawan, lalu masuk ke mobil. Orang inilah pimpinan tertinggi geng Chaupo, Lan. Anak buahnya melapor. Ada 2 orang Korea yang mengacau. Tapi masalahnya juga ada 1 orang Jepang. Mereka berdua berkelahi, keduanya profesional. Lan tak mau tahu. Dia ingin anak buahnya mengejar dan menghabisi mereka. Dari Yongbe, Inam mendapatkan info di mana tempat yang bernama Langyao berada. Itu desa di ujung sungai. Dia menunjukkan petanya. Yongbe memberitahu orang Jepang itu sudah memegang HP milik Kim Chun-soo di Korea. Dia pasti sudah meninggal. Yongbe juga takut dirinya dikejar oleh geng Chaupo. Dia memberikan nomor barunya ke Inam dan sepucuk pistol Magnum. Dan Inam langsung pergi dari sana. Sementara itu Rei berada di kamar hotelnya. Dan telepon yang dia ambil dari Pak Tua di Korea itu berbunyi. Itu Inam. Dia berkata, jika Rei terus mengejarnya, dia akan menghabisnya. Dan Rei menjawab, dia akan menghabisi semua orang yang berhubungan dengannya. Sementara itu Yui dimasukkan ke penjara. Para tahanan lain menggodanya. Paginya orang konsulat datang membantunya. Yui mengaku bukan dia yang melakukannya. Dia hanya menjadi pemandu orang Korea itu. Bahkan dia tak tahu namanya. Polisi Thailand awalnya tak mau melepaskan Yui. Menyangka dia terlibat. Dia ingin Yui jujur. Yui berkata yang dia tahu ada anak di sana yang mengatakan tempat itu Langyao. Hanya itu yang dia tahu. Kedua petugas ini langsung paham. Di sana adalah pabrik terbesar geng Chaupo. Mereka bisa memanfaatkan ini, menggerebek dan menangkap para pentolan geng di sana. Kumpulkan pasukan SWAT. Dan Inam dengan mobil sewaannya sudah memasuki wilayah Langyao. Daerah itu hanya terlihat seperti pemukiman dan desa biasa. Setelah berputar-putar, Inam berhenti melihat rombongan anak-anak bermain bola. Dia ingat perkataan bocil kemarin dan segera menepikan mobilnya. Inam turun dari mobil, mencoba bertanya kepada seorang anak yang memegang bola, apa dia bisa berbahasa Inggris. Inam bertanya siapa yang memberinya bola. Bocil ini mengaku ayahnya yang memberikan. Inam memberikan selembar uang di mana ayahnya bekerja. Anak itu segera menunjukkan gedungnya. Sementara itu Rei masuk ke toko senjata. Dia segera mencoba senjata. Penjaga toko memujinya. Rei ingin melihat senjata otomatis. Dan Rei berkata, katanya toko ini milik geng Chaupo. Hubungi mereka. Dia menghajar pelayan toko. Tak lama anggota geng Chaupo yang lain datang. Mereka disambut todongan pistol Rei. Kemana mereka membawa anak Korea itu? Dugaan Inam tepat. Di gedung itulah geng Chaupo memproduksi narkoboy dan memasukkan narkoboy ke dalam bola. Seorang wanita membawa 2 mangkok mie dan naik ke atas. 1 mangkok untuk penjaga dan satunya lagi untuk anak di dalam ruangan, Yomin. Dan Inam sudah di gedung kosong di seberangnya, mengamati markas geng Chaupo. Banyak penjaga di bawah, dan kebetulan polisi juga sudah mengawasi area itu. Petugas ini sudah melihat Inam, dan akhirnya Inam melihat Yomin dari jendela, dan sangat yakin itu adalah anaknya. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan gedung. Beberapa orang naik ke atas dan segera membawa Yomin. Inam panik segera turun. Tapi dia terlambat. Yomin sudah dimasukkan ke mobil. Inam segera mengejar dengan mobilnya. Para petugas yang mengawasi gerak-gerik Inam memerintahkan pasukan untuk mengejar. Inam memacu mobilnya. Tiba-tiba ada becak bermotor di depan yang berhenti.
Yang tak terduga itu Ray langsung menembakinya dengan senapan otomatis. Inam segera memundurkan mobilnya dan melarikan diri. Dan dia ditabrak mobil petugas. Ray ikut mengejar. Sialnya banyak petugas kepolisian menghadang di depan. Inam menghentikan mobilnya di belakang Ray. Di depan banyak petugas. Kedua belah pihak menembaki Inam. Dia tak punya pilihan menerobos maju. Dan Ray juga menyerang petugas, lalu melemparkan granat. Yomin sudah di meja operasi. Orang-orang ini ketakutan dengan suara keributan di luar. Tapi mereka tetap bekerja. Anak ini terlalu berharga. Inam memacu mobilnya dan menabrak tumpukan mobil bekas. Ray tetap memberondong dengan peluru. Bahkan dia juga menghabisi petugas. Ray pun ditembaki. Bahkan petugas SWAT juga datang. Mereka memberondong dengan peluru. Ray yang sibuk dimanfaatkan Inam untuk melarikan diri. Ray sangat kesal terjebak di situasi ini. Petugas yang banyak membuat Ray kesulitan. Dia terpaksa meledakkan stok bom yang dibawanya. Itu ledakan yang sangat dahsyat. Inam berlari sekuat tenaga dan berhasil masuk ke ruangan operasi, menghabisi ketiga orang di dalam. Dia segera membersihkan Yomin dan menggendongnya keluar. Inam sudah di motel kecil. Dia membersihkan lukanya dan membasuh Yomin yang masih pingsan akibat obat bius. Dia menelpon Yongbe untuk meminta belikan dia tiket kapal. Yongbe memintanya pergi ke Arun Suam Hotel, wilayah Ratchada. Pakai nama Lee Chul-jae untuk memesan kamar. Sore hari akan ada orang yang mengantar tiket untuknya. Yongbe menjamin ini aman. Dia juga akan pergi karena takut dikejar geng Chowpo. Sementara itu, bos gangster Lan sangat kesal. Pabriknya di Langyao hancur digerebek polisi. Banyak barangnya disita. Dia sangat murka pada anak buahnya. Tiba-tiba pintu ditendang. Ray masuk dengan santai sambil menggenggam granat di tangannya. Bertanya siapa Lan. Dia mau bicara. Akhirnya bos gangster Thailand ini bicara dengan Ray. Barulah dia tahu orang berbahaya ini adalah Yakuza yang sangat ditakuti di Jepang. Lan setuju untuk memberikan mayat Inam, tapi mereka yang harus menghabisinya. Ray berpura-pura setuju. Dia berkata orang ini menghabisi kakaknya. Dan Yomin sudah bangun. Inam bingung bagaimana harus bicara dengan anaknya untuk pertama kali. Dia bingung menjelaskan siapa dia. Dia tak sanggup bicara bahwa dialah ayahnya. Inam cuma bisa berjanji akan membawa Yomin pulang dengan selamat. Tapi bocil ini cuma diam. Yui sudah dibebaskan. Dia sudah berada di area klubnya bekerja dulu. Dan dia masih berusaha menghindari polisi dan geng Chowpo. Tiba-tiba telepon masuk. Itu dari Inam. Dan membuat Yui kesal. Hidupnya dalam bahaya gara-gara dia. Inam mengabarkan dia sudah menemukan anaknya. Yui ikut senang untuknya. Inam berkata dia akan pergi ke Hotel Arun Siam di Ratchada. Dia akan membayar sisa uang pembayarannya. Meminta Yui datang ke sana sebelum jam 3. Tolong jaga anaknya sebentar. Tapi Yui menolaknya. Dia sudah tak sanggup lagi dan menutup telepon. Dan sialnya Yongbe sudah tertangkap oleh geng Chowpo dan Ray juga ada di sana. Informasi tentang Inam bocor. Inam dalam perjalanan menuju Hotel Arun Siam. Dia sempat membelikan baju baru untuk Yomin dan boneka untuknya. Tapi bocil ini terlalu trauma, tak sepatah suara pun keluar dari mulutnya. Dan Inam sampai di hotel ini. Dia menuliskan nama pemesan dan meminta resepsionis untuk memanggil dokter anak.
Inam khawatir kondisi anaknya yang tak mau bicara. Mereka masuk ke kamar dan Inam segera menutup gorden. Ayah ini cuma diam dan menatap anaknya. Inam mencoba kembali menghubungi Yui, tapi Yui tak mau mengangkatnya. Akhirnya telepon dari penyalur tiket gelap masuk. Dia diminta untuk datang 20 menit lagi ke belakang hotel. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Itu dokter anak yang dipesan hotel. Dokter ini pun memeriksa Yomin dan menyampaikan hasilnya. Gadis kecil ini baik-baik saja, cuma mungkin dia stres dan mengalami trauma. Seiring waktu dia akan membaik kembali. Sekarang Inam harus keluar. Dia akan mencoba membujuk Yomin. Bocah ini sedang mencari sesuatu di bawah kasur. Ternyata Yomin mengambil koin. Inam akan menunjukkan sesuatu yang keren. Dia akan menyulap koin itu hilang. Itu sulap yang sama yang sering ditunjukkan ibunya. Inam bercerita, ibunya sangat menyukai trik ini. Ayah tak cukup berani melindungi ibunya. Inam berjanji dia tak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Dia tak akan pernah meninggalkan Yomin. Hitung 1 sampai 10 dan dia akan kembali. Apapun yang terjadi. Yomin memintanya berjanji. Dan hari itu Inam sangat bahagia. Dia menangis bisa memeluk putrinya. Inam meninggalkan hotel. Seseorang sudah menunggunya di belakang pasar. Inam segera menyerahkan uangnya. Kapal akan berangkat dari Terminal 2 di Pelabuhan Lime Cabang. Dia harus datang sebelum jam 5 sore. Bawa sisa uangnya. Dan Inam segera kembali ke hotel. Dan mengejutkan saat ditinggal sendirian, Yomin sudah mulai bisa bicara lagi. Dan Inam sampai di hotel. Dia mulai merasa ada yang salah. Orang-orang geng Chowpo sudah di sana dan menyerangnya. Pria berbahaya ini mulai menggunakan pistolnya dan tak memberi ampun. Terus naik ke atas, korban berjatuhan. Dan dia juga terluka. Inam naik lewat tangga dan melanjutkan baku hantam itu. Dan dia sampai di depan kamar. Ray sudah menunggunya di dalam. Anggota geng Chowpo menodongkan pistol. Inam dihajar dan diikat. Inam memohon, tolong biarkan anaknya pergi. Tapi Ray berkata, dia sangat suka melihat korbannya memohon dengan mata ketakutan. Dia akan menyiapkan yang terbaik untuknya. Inam sangat emosi dan dia dipukuli. Dan Ray menghabisi semua geng Chowpo yang ada di sana. Kesepakatan batal. Dan dia meninggalkan 2 orang anggota geng. Dia akan membayar 2 kali lipat, bawa orang ini dan ikuti mobilnya. Jangan sentuh orang ini, dia miliknya. Dan Yomin sudah dimasukkan ke dalam koper. 2 anggota gangster ini menyeret Inam yang terikat. Ternyata Yui sudah di parkiran. Dia masih bingung ingin bertemu Inam atau tidak. Tiba-tiba dia melihat Inam dibawa dan dimasukkan ke mobil van. Dan Yui memberanikan diri, memutuskan untuk menabrak mobil itu di parkiran. Dan segera menolong Inam, melepaskan ikatannya. Inam segera menodong gangster ini, kemana pria tadi pergi. Yui menerjemahkannya. Gangster ini memohon ampuni dia. Dan Yui melihat mobil Ray turun dari parkiran. Dan Inam segera mengejar. Dia mencari jalan lain dan ingin mencegat mobil Ray dan terus berlari. Di sebuah persimpangan pasar yang ramai. Inam menembakkan pistolnya, membuat warga di sana bubar dan mulai menembaki mobil Ray. Inam menembak dan melompat ke dalam mobil dan menyerang Ray. Inam belum sadar Yomin berada di dalam koper. Kedua orang ini gelut. Mobil melaju tak terkendali. Dan akhirnya terhenti setelah menabrak sesuatu. Barulah Inam sadar mendengar suara dari dalam koper. Tiba-tiba Ray menyerangnya dan berteriak. Dan Inam mengambil granat di tas, membuka dan melemparkannya ke bawah. Dan meledak. Mobil terbalik. Inam memeluk koper melindungi anaknya. Mobil itu rusak parah. Dia masih gigih memegang koper itu.
Inam sudah terluka parah dan segera membuka koper itu. Dia membangunkan dan menggendong anaknya. Untunglah Yomin tak apa-apa dan membuka matanya. Dan Yui sampai di sana. Inam menyerahkan anaknya dan meminta Yui segera pergi dari sana. Rei yang masih selamat menyerangnya. Keduanya sudah kepayahan. Inam memandang anaknya untuk terakhir kalinya. Yomin sedih berpisah dengan ayahnya. Semua emosi bercampur di sana. Mereka berdua sudah kehabisan tenaga. Dan yang tak terduga, Inam memegang sebuah granat dan melepaskannya. Mobil itu meledak. Kedua orang yang sama-sama berbahaya ini pun meninggal. Yui berlari sambil menangis membawa Yomin. Ternyata ketika Inam turun mengambil tiket, dia sudah menelpon Yui. Yui membuka loker itu, berisi uang, paspor, dan ATM, dan ada tiket ke Panama. Jika dia sampai di sana, beritahu Inam yang mengirimnya. Mereka akan mengurus sisanya. Semua formulir ada di dalam tas. Andai terjadi apa-apa dengannya, bawa Yomin dan tolong jaga dia. Dan akhirnya taksi masuk ke sebuah rumah di tepi pantai. Yui dan Yomin sudah sampai di sana. Hidup baru akan dimulai dari sini. Mereka bermain di tepi pantai. Dan ada foto Yongju dan foto paspor Inam dibingkai di dalam frame. Dan film yang sangat epik ini pun selesai. Benar-benar menguras emosi. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di film kami selanjutnya. Bye.